Bersama dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM selaku dosen Magister Hukum UNESA, Unsuri dan AWI Kuala Lumpur Malaysia, serta sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya, Prof, ya. Sehat. Panas nggak, Prof, sekarang, Prof? Lagi panas nggak suasananya sekarang, iya. Prof? Panas, Padahal sini nggak lagi panas. musim kemarau nih, Prof. Ya, tapi panas. Tapi panas ya, Prof? Panas politik ya. Panas politik. Dan sekarang di studio juga sudah hadir teman-teman dari SMK Boyolangu dan SMK Negeri 3 Jember yang sudah turut hadir sebagai audiens. Dan nantinya mereka dapat langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo mengenai topik hukum yang sedang kita bahas hari ini maupun yang di luar topik. Nah, Prof, ini ada kabar terbaru nih, Prof. Ya. Menko Polhukam kita, Prof Mahfud MD, menyatakan mundur dari kabinet dan dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Karena memang seperti yang kita ketahui, beliau ini sedang mencalonkan sebagai cawapres berpasangan dengan Bapak Ganjar Pranowo di nomor urut 03. Dah, sebagai pakar hukum, Prof Bowo melihat hal ini seperti apa? Ya, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 kalau nggak salah, baik dalam pasal 280, 281, 282, 283 maupun 299, khususnya 299 ya. Dia sebagai penyelenggara negara. Nah, ketika dia juga dicalonkan baik cawapres maupun capres itu boleh. Ayat 3-nya boleh. Boleh, Pasal Prof? 299-nya boleh. Oke. Ya. Nah, Prof, tapi kan menurut Undang-Undang Pemilu sebetulnya sah-sah aja jika pejabat negara ikut pemilu. Jadi nggak perlu mundur gitu loh, Prof. Asalkan seperti yang kita sudah bahas di episode lalu, cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Lalu kenapa Prof Mahfud memutuskan untuk mundur menurut Prof Bowo? Oh iya, ada hal yang konflik of interest-nya itu ada. Conflict of interest. Iya. Apa itu, Prof? Yang Jadi itu kan hal-hal yang demikian kan dia apakah boleh-boleh saja, mungkin ada gesekan, panas dan PKW kan bisa saja dikarenakan presidennya kan punya anak, anaknya kan cawapres, sama-sama cawapres. Jadi, itu yang bikin adanya suatu ketidaknyamanan juga. Oke, jadi konflik of interest-nya karena ada hubungan kekerabatan antara rivalnya juga kan Oke. sebagai lawan dan sebagainya kan nggak enak. Sehingga kalau masih di dalam kabinet, istilahnya kalau bertanding melawan anaknya bosnya gitu ya, Prof, ya, nggak enak gitu ya, enak, secara etis gitu ya, Prof, ya. Etika kan nggak enak. Oke, Ya. jadi mundurnya karena itu, Sebetulnya Prof. nggak ada masalah, undang-undang nggak ada masalah itu sebetulnya. Nah, mundur pun nggak Boleh. apa-apa sebetulnya ya, Haknya Prof, ya. boleh. Oke. Saya sampaikan 280, 281, 282, 283, khususnya masa 299 boleh, atau 283 sepanjang dia sebagai calon ya boleh. Nggak apa-apa ya, Kecuali Prof, ya? kalau dia itu adalah penyelenggara negara, itu harus cuti. Penyelenggara negara itu apa, Prof? Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman sekalian. Penyelenggara negara itu dari presiden sampai lurah. Presiden sampai lurah, itu iya. adalah bagian dari penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu apa? Baik eksekutif, yudikatif, legislatif. Oke, 3 golongan itu ya, 3 Prof? golongan, ya. Oke. Nah, Prof, tapi kan teman-teman ada yang menyatakan, loh, kan tinggal 2 minggu lagi pemilu sebetulnya. Jadi kayak nanggung gitu loh, Prof, kalau mundur sekarang. Apakah mundur sekarang ini terlambat atau tepat waktu, atau ya nggak ada kata terlambat untuk mundur gitu, Prof? Ya memang nggak ada haknya toh. Sebetulnya kan awal-awal bagus. Mungkin saja waduh sayang-sayang ya, mungkin ada dari pengusung dari partainya juga janganlah, karena apapun jabatan terpenting kan kalau Polhukam itu kan. Iya, betul, Prof. Politik, hukum dan keamanan penting, itu jabatan yang penting kalau untuk hal ini ya, janganlah mengaman. Tapi lama kelamaan ya gak nyaman dan sebagainya kan gak enak. Ketenangan kan batin lah, sudah lebih baik nantinya juga sebagai nantinya ada kerahasiaan negara juga. Kerahasiaan negara ya, Prof. Oke. Nanti takut bocor dan sebagainya kan gak enak. Kan megang suatu kendali kerahasiaan negara. Oke, Prof. Itu yang mungkin ini yang menyebabkan ini, pertimbangan untuk mundur ya, Prof, ya. Itu kan enak, dan lagi dia maunya melepaskan dari apa? Nanti kalau dia nggak cuti maupun seperti ini, nanti menggunakan fasilitas negara. Oke. Itu yang menjadi satu pertanyaan memang. Nah, itu, Prof, itu karena Prof sudah singgung, nanti takutnya menggunakan fasilitas negara. Bagaimana, Prof, proses pengawasan negara kepada para pejabat yang sedang mencalonkan diri untuk betul-betul memastikan beliau ini tidak menggunakan fasilitas negara, Prof? Nggak bisa. Nggak ada Karena proses melekat pada pengawasannya. Jabatannya. Oke. Contohnya ya, kalau presiden ikut kampanye boleh cuti, tapi nggak boleh menggunakan fasilitas negara kan. Kalau sudah kayak Jokowi nggak boleh menggunakan fasilitas negara, tapi boleh cuti. Tapi kalau kaman masih boleh. Tapi kan melekat sebagai presiden dan kepala negara dan kepala pemerintahan kan melekat.
pasal 281 diperbolehkan kok. Oke. Tapi pasal 283 memang harus cuti lah. Harus cuti ya, ada seyogyanya, yang Prof. yang ikut tapi ya nggak cuti juga. Nah, itu ini sudah contohnya siapa itu? disinggung. Paslon Waduh. berapa itu? Gimana paslon berapa tuh, boleh emang disebut, Prof? Ya boleh paslon 2 itu. Oh gitu, Prof. Iya. Nah, Ya. ini seperti udah disinggung sama Prof Bowo. Iya. Kan kalau misalnya kita kalau mau kampanye, ya sebagai pejabat negara kita harus cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, seperti yang Prof Bowo sebut ada ternyata yang menggunakan Ada nih, fasilitas banyak negara. menteri-menteri itu. Nah, Itu sanksi kan hukumnya nggak apa, ada- Prof? Sanksi hukumnya menurut Undang-Undang Pemilu? Nah itu sebetulnya kalau sanksi hukumnya kalau masih menggunakan fasilitas negara ya berarti bertentangan, bisa aja Bawaslu untuk sebagai salah satu aturan hukumnya kan boleh. Oke, bentuk teguran dari Bawaslu seperti apa, Prof? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada, Prof. Ada nggak? Tapi kalau menurut undang-undang sebetulnya Betul harusnya tuh. Ditegur tuh. hanya berupa teguran atau Itu seperti undang-undang apa, ya. Prof? Hukum ya tetap hukum, nggak bisa. Oke. Ini hukum kan, tidak bisa dipolitikan kan, putar-putar nggak bisa kan. Teguran kepada Undang-undang bisa paslonnya ya. dan kepada partainya juga Partainya ya, Prof juga ya. tegur, nggak boleh dong. Oke. Kalau ini sekarang ini overlappingnya juga ya, ambigu, overlapping, dari kontradiksi dan sebagainya dari satu, makanya panas kan. Oke. Nah ini menjadi salah satu kepanasan sehingga akhirnya apa? Akhirnya banyak ya guru besar seperti saya ini turun gunung semua ini. Wah, itu seru sih, Prof. Tapi nanti kita akan bahas Oh, lebih lengkap iya. di segmen kedua ya, Prof ya. Tapi ini, Prof, ngomong-ngomong, untuk menghindari potensi timbulnya konflik of interest juga menjadi salah satu alasan Prof Mahfud itu mundur. Ada yang mengatakan dengan keputusan ini Prof Mahfud itu bisa lebih bebas mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa nih? Ya itu tadi ada kerajaan-kerajaan negara kalau nanti sampai nggak mundur nanti waduh nanti jadi rival dan sebagainya kan. Oke. Menjadi persoalan kan dalam negara. Kalau ini sudah bebas sekarang, dia nggak mengemban suatu jabatan negara, penyelenggara negara juga. Jadi lebih bebas dalam mengkritisi kabinetnya ya. Oke, bagus Prof. itu. Tapi kan ada pernyataan yang mengatakan, Prof, loh bagaimanapun kan pernah menjadi bagian dari kabinet. Jadi kalau misalnya mengkritisi kabinet yang pernah jadi bagiannya itu sepertinya kok kayak kurang etis, Prof. Menurut Prof Bowo seperti apa? Nah, ya itu apa? Ya ini menjadi satu persoalan ya. Memang kalau sebagai seorang dosen, seorang guru besar bisa kritisi, ya kan? Oke. Tapi ketika masuk ke dalam jajaran eksekutif, nah ini lemah juga. Oke. Akhirnya juga ya apa ya ikut dong sebagai bos kan. Jadi- Presiden sebagai bos kan ikut, kebijaksananya yang dikawal kan. Jadi haknya untuk mengkritisi kalau sebagai guru besar Boleh. penuh ya, Prof ya, karena kan memang tidak terafiliasi oleh partai atau oleh Iya. apapun. Tapi ketika sudah menjadi eksekutif bagian dari negara, Nggak bisa jadi dong. tidak bisa plong ya, Prof ya, kalau mau mengkritisi Nah itu apapun apa? itu. Makanya saya nggak mau jadi menteri. Kalau jadi menteri nggak bisa dengan Mbak Angel saya sini. Oh, oke. Iya kan? Nggak Siap, bisa Prof. bebas kan? Nggak bisa Orang netral bebas ya? tuh susah loh. Kita aja zamannya kemerdekaan aja merebutnya aja 350 tahun ya dijajah Belanda. Kemudian 3,5 tahun Jepang. Itu bagaimana? Merdeka itu susah loh. Iya kan? Apa saya nggak merdeka? Wah ya enggak dong. Nggak mau saya. Artinya kalau menjadi pejabat itu merenggut kemerdekaan kita untuk berdemokrasi, ya buat apa jadi pejabat, Prof? Iya. Memang saya nggak dipilih sih. Oh. Kalau dipilih lain lagi. Oh, gitu ya, Prof, ya. Enggak, emang gitu. Harus mengawal dong. Kalau saya sebagai satu menteri ya, nggak bisa saya melupakan maksudnya nggak ngawal sampai bos saya kan, presiden kan, harus dikawal. Apapun negara, pemerintah dikawal. Nah. Jangan sampai nggak dikawal. Kalau nggak dikawal berarti bertentangan kan. Kalau jadi bebas tuh kayak bisa ngeritik sana, ngeritik sini, ya. Oke, Ya, tapi ini tirainya tipis, Prof. Antara kalau kita menjadi pejabat, kita kebebasan demokrasi dan mengkritisi itu menjadi lebih terbatas, atau harus netral. Sebenarnya antara dua itu yang betul seperti Nggak apa, bisa Prof? dong. Harus berpihak dong. Harus berpihak ya, Berpihak justru dong, ya. iya. Dan itu harus berpihak kepada kabinet yang sedang yang sedang dijalaninya ya, dalam dijalani jabatan. kan. Oke, Nggak Prof. mungkin nggak. Makanya kalau sudah begitu kan otomatis ya saya kan dari dulu kan pernah ngomong ya seyogyanya kalau seperti ini ya mundur dulu awal-awal, tapi ya nggak tahu pada waktu itu saya juga ngomong awal bagus. Kenapa? Ya karena ini tadi akhirnya pakai kan, ya kan? Pakewo ya, Terasa Prof, ya. kelihatannya kan, gesekan apa kan terasa batinnya, makanya lebih mundur bagus tuh. Nah itu bagus. Jadi nggak ada jadi urusan belakangan, tapi itulah apalagi seorang guru besar ya, guru besar itu susah loh ngeraihnya, Iya ya, Prof nggak ya. gampang. Nah, kalau Prof Bowo tadi sudah singgung
tentang keberpihakan selama menjadi eksekutif. Apakah mundurnya Prof Mahfud ini juga ada sangkutannya dengan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap paslon tertentu dalam Pilpres 2024 nanti? Iya. Kalau menurut pandangan Prof Bo? Dalam 2023 kalau Presiden Jokowi atau Mahfud? Presiden Jokowi. Iya. Jadi Prof Mahfud ini apakah ada sangkutannya kemundurannya dengan keberpihakannya Presiden Jokowi dengan salah satu paslon? Iya dong, otomatis. Wong itu ya gak berpihak bagaimana? Kan ada satu ya lawan kan? Tapi kan Pak Jokowi tidak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap paslon tertentu, Prof. Nah, di situ kan ada mohon maaf nih, di dalam paslon kan ada blok-blokan kan di situ kan? Ada kabinet kan ada blok-blokan, ada yang ikut ini. Contohnya ya, paslon 2 itu banyak menterinya kan, Ya. yang ini kan enggak kan? Nah, itu contohnya begitu kan? Nah, ini jadi satu persoalan kan? Nah, otomatis kan begini, pakewo kan? Oke. Nah, itu kan singgung-singgungan, nggak mungkin lah. Saya kira itu nggak mungkin lah. Saya kan nggak mungkin, itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi ada indikasi karena keberpihakan Presiden terhadap paslon tertentu sehingga Ya, membuat otomatis. Prof Mahfud mundur ya? Lebih baik mundur itu bagus itu. Kalau nggak mundur ya otomatis loh. Kamu kan kecuali kalau anaknya nggak menjadi paslon, Oke. ya kan? Jadi dengan ini Prof Bowo mengatakan sudah pasti Pak Jokowi mendukung anaknya dong ya? Ya nggak mungkin kan, itu alam sudah. Sudah Bicara pasti alam ya. pasti. Walaupun tidak pernah secara gamblang mengatakan saya mendukung paslon tertentu. Makanya gitu ya, banyak apa guru besar sekarang disayangkan kan, dia mengawal demokrasi nih, ya kan? Prof? Oke. Guru besar sekarang banyak berapa itu universitas tuh banyak. Tapi begini Prof, yang mundur ini kan hanya Prof Mahfud nih Ya, dari tapi Menko kan- Polhukam. Yang mencalonkan diri tidak hanya Prof Mahfud, ada Pak Prabowo juga dari pasangan 02 juga mencalonkan tapi tidak mundur. Menurut Prof Bowo seperti apa? Mencalonkan dan mundur. Ini bertentangan kan dengan aturan hukum, kan bertentangan. Menurut undang-undang, tapi kan menurut Prof Bowo boleh Boleh, tapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Kalau dia jadi menteri kan harus cuti, kembalikan lagi, ya toh. Kalau nggak cuti fasilitas negara, nah ini gunakan fasilitas negara ini yang menjadi satu persoalan nanti loh. Ternyata nanti ada kalau kemenangan ya mesti menang kan, jadi nggak fair gitu loh. Otomatis kan nggak bertarung bener-bener, nggak fight bener-bener kan. Sekarang Pak Mahfud kan fight bener. Jadi sebaiknya menurut Prof Bowo Pak Prabowo mundur juga mengikuti langkah Prof Mahfud atau seperti apa? Loh, itu nggak mundur nggak ada masalah, asalkan harus cuti. Asalkan harus cuti. Cuti dong. Oke. Kalau nggak cuti berarti kan bagaimana cuti tidak boleh menggunakan fasilitas negara kan? Berarti keamanan boleh, tapi fasilitas negara nggak boleh. Nah, Prof, kalau misalnya terbukti, misalnya paslon 02 tidak cuti dan menggunakan fasilitas negara, itu apakah bisa sampai dicabut keikutsertaannya dalam kontestasi Pilpres nanti? Agak susah ya kalau dihukum di sini, agak susah ya. Agak susah. Agak Yang membuat susah susah. apa kira-kira, Prof? Apa Karena- karena untuk pembuktiannya atau seperti apa nih, Prof? Kalau sudah politik agak susah. Hukum nggak lemah ya. Memang apa yang disampaikan Pak Mahfud yaitu persoalannya ya toh hukum adalah proses politik. Nah itu tadi. Hukum adalah proses Nah itu Pak Mahfud politik. sendiri loh itu bukunya itu. Oke. Loh, kan salah satunya kan saya alumni UI juga. Oke. Prof, Kan UI loh ya. dengan mundurnya Pak Mahfud ini akan menimbulkan dampak seperti apa menurut Prof dalam perpolitikan yang sekarang? Dampak yang positif atau bahkan mungkin negatif? Ya mungkin kalau seperti ini ya banyak guru-guru besar ya sebetulnya juga baru-baru ini kan semua mendesak kena ya tadi. Jadi guru besar itu ada satu terangkai juga, ada satu apa ya sama-sama menjunjung etika juga. Oke, berarti Ya. dampak positifnya adalah etika kan jadi Etikanya dijunjung dijunjung tinggi. Dampak negatifnya ada Prof? Apa? Dampak negatifnya apakah ada dengan mundurnya Prof Mahfud? Ya otomatis nanti ya yang menilai masyarakat bagaimana dampaknya kan. Oke. Kalau saya sih dampak sekali. Kalau Justru positif ya dampaknya ya. ya positif sekali. Kenapa? Karena Pak Mahfud kan bersih. Oke. Jadi bersih beneran itu. Bersih dalam artian apa, Prof? Gak korupsi.
Tidak korupsi. Dan Kalau korupsi dia kesandra. akhirnya jadi lebih netral dalam nanti Netral kan? kontestasi Banyak pemilu. yang kesandra-sandra semua kan? Oke, Ya nggak? menarik nih udah ngomong-ngomong Sandra, tapi sebelumnya Prof kita harus break sebentar karena Oke, ada oke. ikan yang akan mau lewat. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Hukum di Mata Bowo. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Bangsa Indonesia butuh perubahan. Ayo kita semua, kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus, kebutuhan terjamin. Yuk kita pilih amin. Amin dong. Cheers in the house, yo. Pesannya mudah, petugasnya ramah, dan kamu cukup di rumah aja. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya sakit asam urat dan sendi. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Nyeri sendi adalah rasa sakit pada bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang yang sering menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu pergerakan tubuh. Nyeri sendi dapat berlangsung secara singkat maupun lama. Tingkat rasa sakitnya pun bervariasi, mulai dari rasa sakit yang ringan, menengah, hingga parah. Saat mengalami masalah persendian, tubuh akan sulit digerakkan karena kondisi persendian kaku serta menimbulkan rasa sakit saat ada pergerakan. Pengobatan tulang dan sendi menangani berbagai keluhan kesehatan tulang seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf atau urat kejepit, dan asam urat, dan berbagai keluhan tentang kesehatan tulang dan sendi. Saya mempunyai keluhan sakit asam urat dan nyeri persendian pada lutut. Setelah saya berobat di pengobatan tulang dan sendi, alhamdulillah sudah ada perubahan. Peka terhadap kondisi tubuh merupakan kunci utama.
Rasa nyeri yang dirasakan merupakan pertanda adanya masalah kesehatan tubuh termasuk nyeri persendian, seperti posisi membungkuk ketika mengangkat beban, dapat mengakibatkan lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri persendian. Segeralah datang ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Penyembuhan dilakukan dengan terapi uap dan menggunakan ramuan herbal alami tanpa efek samping. Yang ditangani oleh ahli pengobatan tulang dan sendi, Anda akan mendapatkan kesembuhan. Kita sudah hasil dari terapi tadi ya. Ini kita sudah melakukan keluhannya, itu nomor satu kejepit Bapak, dan untuk obatnya Pak ya. Ini obatnya kita herbal. Nah ini Bapak gunakan selama untuk 25 hari. Baik, ini Bapak gunakan obatnya rutin Pak ya. Mari, terima kasih Pak. Saya punya keluhan cara bercetit, saya berobat kemana-mana, tidak ada yang bisa, hasilnya tidak ada. Setelah saya tahu info dari teman saya, alhamdulillah setelah berobat 1 kali 2 kali, penyakit cara bercetit saya sudah agak membaik dan berhasil sembuh. Awas, jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Gunung Sari nomor 196 Surabaya. Telepon 0821 6739 1717 atau 0851 0316 6006. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, nomor 4 lah pilihan kita. Gaya untuk rakyat sejahtera, Golkar Jokowi untuk Coblos Partai Golkar. Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Sepertinya suasananya udah mulai panas ya, padahal kita nggak lagi musim kemarau nih. Tapi Prof, kita mau menyapa dulu ada perwakilan dari masyarakat yang juga tokoh masyarakat yang juga hadir di studio, yang nantinya juga akan ikut berpartisipasi untuk langsung bertanya Prof terkait permasalahan yang ada kita bahas hari ini. Dan kita juga menghimbau teman-teman yang sudah mengikuti kita secara live melalui TikTok dan Instagram, kalian juga bisa langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo mengenai topik yang kita bahas hari ini ataupun di luar topik yang nantinya akan langsung kita tanyakan pada Prof Bowo yang akan langsung dijawab nantinya. Oke, Prof, langsung aja nih Prof, kita masih berbicara tentang politik, tentang mundurnya Prof Mahfud. Nah, ada yang bilang bahwa keputusan mundurnya Prof Mahfud dari kabinet ini adalah salah satu strategi untuk mendongkrak elektabilitas suara paslon 03. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Ya, saya gak bisa ngomong ya, karena ya ada tadi saya katakan ada konflik of interest-nya itu ada kan dongkrak dan sebagainya kan, ya sebetulnya kalau seperti itu kan lawan kan. Oke. Iya kan, itu kan anaknya presiden, malah anak bosnya kan, itu kan paslon 1, 2, 3 kan itu ya. Sebenarnya seberapa besar sih Prof pengaruh dari konflik of interest itu terhadap paslon-paslon yang lainnya juga? Ya besar dong, soalnya ya apa apapun bentuknya, presiden itu ya punya megang kekuasaan seperti kepala pemerintah, kepala negara, ada 2 kan. Juga di samping itu setelah di amandemen undang-undang KPK, berarti bosnya KPK itu presiden sebetulnya. Jadi agak susah ya Prof ya, karena yang kan dilawan karena yang dilawan ini anaknya presiden gitu, dan ada backingan presiden lah istilahnya, seperti itu mungkin Prof. Oke. Makanya kalau kekuasaan itu kalau sudah kuasa itu ya seperti inilah. Jadi ya maka dengan demikian kan
semua ini kan sekarang laki-laki ya berkomentar tentang hubungannya dengan yang lalu-lalu, contohnya karena ini dimasukkan sesuai didorong dengan putusan MK kan itu, seperti itu kan ya, sesuai mengebiri atau ini sebagai salah satu putusan nomor 90. Nah, ini adalah suatu etika kan, kena etika kan MK itu. Dari inilah akhirnya terjadi seperti polemik seperti ini kan, berkepanjangan. Dari awal seperti itu. Jadi awal mula permasalahannya ini adalah karena etika menurut Prof Bowo ya. Etika memang ya segala-galanya lah. Etika jadi lebih tinggi ya. Konstitusi dengan etika lebih tinggi etika. Konstitusi dengan etika lebih tinggi etika. Nah, berbicara tentang etika, Prof, tadi kita juga sempat baca bahwasannya ada beberapa guru besar dari universitas-universitas seperti UGM, UI, UII, Unhas itu turun gunung untuk menyuarakan yang mengkritisi Presiden Jokowi yang katanya sudah mulai keluar jalur nih, Prof. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa melihat hal ini? Ya itulah, ya memang karena apapun bentuknya ya nggak bisa disalahkan kan. Dia ya apa membackup anaknya kan, ini anak soalnya, kecuali orang lain anak di backup beneran. Ini jadi masalah yang menjadi salah satu pokok pembahasan sekarang ini, menjadi update terus. Kenapa? Dianggap nggak netral, karena presiden seharusnya harus netral dong. Sekalipun Prof, sekalipun Pak Jokowi tidak pernah menyatakan secara gamblang dukungannya terhadap paslon tertentu, aturan undang-undang memang penyelenggara negara harus netral. 283 undang-undang tentang pemilu itu. Artinya sejauh ini Presiden Joko Widodo sudah netral belum menurut Prof Bowo? Loh, pernah dibahas tuh karena presiden mau ikut kampanye kan nggak bisa dong. Tapi ya boleh, tapi harus cuti. Tapi pasal 299 itu hanyalah calon capres boleh kampanye. Tapi kalau presiden kan harus cuti juga. Pasal 281. Jadi sekarang ini kita bukan bermain pasal ya, tapi memang tetap aturannya aturan. Dasarnya ya, Prof. Ya? Seperti yang kita bahas di episode lalu, Prof Bowo sudah sebut bahwasanya boleh ikut berkampanye apabila satu cuti, kedua tidak menggunakan fasilitas negara. Dan yang ketiga, poin yang paling penting adalah apabila beliau sendiri yang sedang mencalonkan menjadi presiden dan calon presiden. Nah, itu boleh kan, katakanlah dia pertama masih 1 kali, jadi kedua kali masih mencalon, boleh. Itu boleh itu, boleh kampanye, tapi kan sudah 2 kali. Sehingga harus memenuhi suatu prosedur yang harus dilalui, seperti cuti tadi, tidak menggunakan salah satu menyangkut hubungannya dengan fasilitas negara. Negara. Jadi yang dipermasalahkan oleh para dosen dan guru besar ini sebetulnya apakah hanya semata karena ketidaknetralan Presiden Joko Widodo atau juga karena permasalahan bahwa pernyataannya kalau presiden boleh ikut kampanye. Yang dipermasalahkan apakah hanya itu aja? Ya, sama itu ada satu contohnya BLT dan lain-lainnya itu kan itu. Oke, itu kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen ketiga ya, Prof. Dan sekarang kita kayaknya akan masuk ke sesi pertanyaan dari audiens yang ada di studio dulu deh. Untuk teman-teman yang ada di studio, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Fasilatun dari SMK Negeri 1 Boyolangu, Tulungagung. Izin bertanya, Prof. Menurut Undang-Undang ASN diminta netral dalam pemilu. Jika ada ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai capres, cawapres, kepala daerah atau caleg, apakah yang bersangkutan wajib mengundurkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik ya, pertanyaannya Prof. Jadi apakah kalau kita nih berstatus sebagai ASN dan mencalonkan diri jadi cawapres, capres, caleg, mungkin harus mundur, Prof? Nah, itulah. Itu bukan lagi harus mundur. Dikarenakan caleg lo ya. Pasti harus mundur. Terus letak perbedaannya di mana, Prof, antara ASN dan menteri? Kalau ASN harus mundur, tapi kalau menteri nggak harus mundur, Prof, gimana? Iya. Tadi pasal 283 seperti itu bunyinya. Jadi ada pengecualian. Pengecualian ya. ASN nggak boleh kan? ASN harus tidak netral boleh. Kan? Penyelenggara negara kan ASN juga. Menteri tidak masuk penyelenggara negara ya, Prof ya? Masuk dong. Masuk, tapi berarti penyelenggara negara itu ya kecuali dia sebagai salah satu mengikuti partai politik lo ya. Oke. Kalau partai politik lo ya. Oke, Prof. Ya,
Jadi jawabannya Gitu. ASN harus mundur ya Prof ya? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin kita mau kasih waktu juga untuk teman-teman yang ada di studio. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Aziza, saya dari Sekolah SMK Negeri 1 Boyolali Tulungagung. Izin bertanya Prof, jika penjabat negara boleh mundur atau tidak ketika sedang mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres, sementara ASN wajib mundur sebelum mencalonkan diri sebagai capres, cawapres ataupun caleg. Nah, menurut Prof Bowo, apakah itu merupakan sama saja dengan diskriminasi antara pejabat dengan ASN? Oke, terima kasih. Ini mirip pertanyaan saya yang tadi Prof Ya ya? memang hukum itu tumpul ke bawah ya. Tumpul ke bawah apa ke atas ya? Aduh, bahaya nih. Tumpul Ya, itu kemana nih hukum anaknya? ya, Mbak. Ya hukum itu memang ya tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah ini diskriminasi seperti ini kan enggak, kan ini sesuatu yang perlu dipertanyakan kan. Jadi menurut Prof Bowo ada diskriminasi di Nah ini mana kan berarti kan, loh kalau tingkat tinggi gitu, kalau di bawah begini, kalau itu kan artinya jadi ada ketidakadilan ya Prof? ketidakadilan. Jadi Oke. sebetulnya ya sama-sama. Kalau saya seperti apa yang saya sampaikan ketika menjadi salah satu baik ASN dan penyelenggara negara, itu seharusnya kan memang harus memenuhi Harusnya kan? mundur. Berarti menurut Prof Bowo ada sesuatu yang tidak pas nih dalam undang-undang yang termuat karena menteri tidak mundur. Menurut Prof Bowo apakah bisa dirubah ke depannya undang-undang ini? Mengingat hal ini kan menjadi ricu karena Iya. Pak Mahfud mundur tapi Pak Prabowo tidak mundur, seperti itu. Ya memang undang-undangnya harus direvisi. Undang-undang harus direvisi. Undang-undang pemilu loh ya. Undang-undang pemilu. Oke. Oke. Setelah itu diamandemen, boleh diamandemen Di amandemen. atau diperbukan. Kalau direvisi agak susah kan, mau putar-putar kan. Oke. Untuk kedepannya itu loh tahun 2029 nanti, ya kan? Oke. Ini 2024 nanti 2029. Untuk sekarang udah nggak sempet ya Prof mungkin, ya. karena sebentar lagi sudah Oke. coblosan kan. Lalu mekanisme untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu itu seperti apa Prof? Apakah harus diajukan oleh DPR atau seperti apa Prof? Ya, undang-undang ini adanya terjadi produk undang-undang ini ya otomatis kalau kita bicara konstitusi pasal 5 rancangan undang-undang dibuat oleh eksekutif ya presiden harus pengetahuan DPR. Ketika nggak diizinkan, presiden nggak setuju, maka tidak bisa diajukan kedua kali. Tapi kalau DPR, yaitu kalau sudah membuat undang-undang nggak disetujui presiden, 30 hari sudah jalan lanjut presiden undang-undang tersebut. Oh, seperti itu ya Prof ya. Ini pasal 20 bukan saya loh ya. Tapi Jadi, konstitusi loh ya. saran dari Prof Bowo adalah agar adanya perubahan undang-undang pemilu Iya. terkait pejabat yang terutama para menteri apabila mencalonkan seyogyanya harus mundur ya Prof. Iya, jadi kalau seperti ini seharusnya memang ini baik juga kalau pemilu itu seperti terus panas dan sebagainya. Karena ini suatu negara yang besar. Pertama, kedua, kalau negara yang besar ini negara bersuku-suku, berpulau-pulau, kalau sampai ada keretaan, bahaya ini menjadi keretaan nantinya. Makanya jangan sampai hal ini supaya nantinya memang harus benar-benar yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dijaga beneran. Jangan sampai kalau nanti sudah retak jadi masalah kan. Wah. Contohnya di Jogja itu kan ada di UI, ada di UGM, seperti ada sivitas itu kan. Banyak ya Prof ya dari guru-guru besar. Terlepas itu pribadi atau memang dari itu kan berarti kan sudah merupakan bagian dari sesuatu yang akademis itu. Jadi netralitas itu ada. Jadi seorang akademis itu kan memang benar-benar dia memandang sesuatu itu nggak berpolitik. Jadi memang benar-benar menegakkan satu nilai-nilai Pancasila dan demokrasi sebetulnya. Oke, tapi menurut Prof Bowo apakah hal ini betul-betul mendesak Prof? Betul-betul urgent sampai harus beberapa universitas besar melakukan pernyataan seperti itu Prof? Kalau nggak urgent ya mungkin. Dalam arti kalau sudah guru besar sudah memang bukan turun gunung lagi, turun dari langit ya Prof ya. Petisi kan, petisi ya, satu petisi diikuti oleh BEM itu kan, berarti kan ya urgent. Jadi ya, nah ini mungkin saja supaya mengawal satu demokrasi ya. Oke, untuk mengawal jalannya demokrasi. Demokrasi soalnya 98 itu kan demokrasi berdarah. Berapa tahun yang lalu kan 98. Menurut Prof Bowo ada nggak kemungkinan akan mengulangi hal seperti yang terjadi tahun 98? Kan sudah diubah. Kalau dulu kan Undang-Undang Dasar 45-nya karena diubah dengan adanya reformasi, yang merubah itu zamannya ya presidennya pada waktu itu ada pemakzulan Gus Dur itu. Oke. Oleh
Prof. Amin, oleh Bu Mega, Akbar Tanjung dan sebagainya ya, itu kan akhirnya merubah kan bisa itu, cepat kalau itu. Kalau dulu DPR itu kalau pemasukan berapa itu bisa, langsung DPR sudah mengangkat bisa, untuk menggulingkan satu presiden bisa. Kalau sekarang harus melalui, tidak bisa, ya, Prof? melalui MK proses juga. yang lumayan Prosesnya panjang harus ya, memang Prof, ya? panjang, nggak mungkin dalam waktu dekat nggak bisa. Tahun aja belum tentu. Belum tentu selesai ya, Prof, Tapi ya? nggak tahu kalau itu memang gerakannya kan dari mahasiswa kan. Gerakan dari mahasiswa ya, Prof, itu ya? yang membahayakan ya, penting sekali kalau mahasiswa bergerak, itu yang harus urgent sekali. Nah, ini kan kalau yang dulu mahasiswa bergerak, yang kali ini yang bergerak adalah langsung dosen dan guru besar. Kalau menurut Prof Bowo ada nggak kemungkinan nanti mahasiswa juga ikut bergerak? Tadi saya lihat TV juga, BEM itu ada salah satu supaya mendudukkan suatu persoalan yang demokrasi, benar-benar ngawal demokrasi, ngawal pemilu, supaya nanti nggak ada kecurangan, supaya judil, luber, itu kan seperti itu. Itu peran mahasiswa juga ya, Prof, ya? Iya, harus berperan juga mengawal, dan dosen-dosen menyampaikan mahasiswa harus mengawal tentang masalah yang pemilu ini, sehingga pemilu ini memang jangan-jangan pemilu yang apa yang diharapkan oleh rakyat, kan begitu. Rakyat mengharapkan sesuatu yang apa yang diharapkan, jangan sampai pemilu akan A, B, C, D, E, F, G. Nah, banyak ditekan sampai penegak hukum, betul? Sampai wah, bukan penegak hukum aja, sampai kalau ini yang menjadi salah satu ya TNI, Polri dan semuanya. Nah, ini nggak boleh. Prof, ya? Meluas ya, Prof, ya? Nah, ini jangan sampai meluas ya. Ini harus netral lah. Pokoknya TNI, Polri, ASN, semua penyelenggara itu harus netral. Baik, Prof. Mungkin dengan adanya pernyataan dari para guru besar dan bahkan dari beberapa mahasiswa ini, arahnya itu mau kemana, Prof? Apakah hanya sekedar untuk meluruskan kembali demokrasi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, atau ada agenda lain, Prof? Kalau saya untuk sementara agenda itu nggak secepat ini ya. Jadi agendanya memang untuk meluruskan supaya pemilu itu yang saya sampaikan ya, berjalan, jurdil itu ya, ada kerahasiaan, ada penekanan, ada suatu hubungannya money politik dan sebagainya kan gitu. Jadi nah ini soalnya ya, mohon maaf sampai sekarang belum ada itu, ada tentang penyidikan tentang masalah tentang pemilu, kecurangan dan sebagainya belum bisa. Soalnya pemilu ini undang-undang pemilu 1 minggu loh ya, 1 minggu selesai, 2 minggu harus dilimpahkan. Kalau sudah pemilu selesai, nggak bisa apa-apa. Sekarang nggak ada apa-apa ini. Kalau sudah pemilu sudah buyar, selesai, nggak ada. Nggak ada apa-apa tuh maksudnya karena buktinya belum cukup atau memang seperti apa, Prof? Loh, ini belum ada penyidikan, mana sih belum ada? Belum ada penyidikan? Belum ada. Kalau pemilu sudah selesai, tidak bisa ada penyidikan pemilu. Karena udah selesai pemilunya? Udah selesai, pemilu sudah selesai kan? Jadi expirednya batas akhirnya sampai tanggal 14 Februari ya, Prof, ya? Penghitungan. Oh, sampai nanti penghitungan? Iya, sejak penghitungan itu selesai ya selesai. Siapa yang menang kalah sudah selesai, case clear ya, Prof, nggak ada permasalahan apapun ya, Prof? Baik, ini nampaknya udah menjadi ilmu baru nih buat kita, Prof, ya? Ya, soalnya memang ada legislasi dari kelingkaran segini ya, ada ketentuan yang umum ini diatur dengan yang khusus oleh undang-undang pemilu kan. Baik, Prof, ini nanti kita akan lanjut lagi di segmen 3, dan pemirsa kita akan break dan kembali lagi nanti di segmen terakhir, tetap di Hukum di Mata Bowo. Banyak banget sekarang platform investasi. Enaknya investasi di mana ya? Udah tahu Postpay Gold belum? Platform investasi fisik emas secara digital. Kualitas fisik emasnya standar internasional. Emang aman ya? Aman banget, soalnya dilindungi oleh pemerintah, udah gitu transaksinya syariah lagi. Ribet nggak sih? Enggak kok, tinggal buka aplikasi Postpay, pilih fitur Postpay Gold, terus daftar deh. Pasti modalnya harus besar ya? Enggak dong, cuma dengan 10.000 aja kamu udah bisa mulai nabung emas. Tapi investasi emas kan untuk jangka panjang. Emang bisa untuk jangka pendek? Bisa dong, karena kamu bisa jual beli emas secara real time, sesuai dengan harga pasar domestik maupun internasional. Nggak ada fisiknya. Tabungan emas kamu bisa dikirim fisiknya
dosisnya dan diambil di kantor pos terdekat. Minimal kamu punya 5 gram ya. Oke. Yuk transaksi fisik emas di Postpay Gold. Di sini aku dapat banyak banget pengalaman ya, habis itu pengetahuan baru tentang public speaking dan juga news anchor. Dimana ini tuh di bidang yang aku suka juga. Terus aku ada dapat tapping news anchor, itu juga pengalaman banget buat aku karena itu baru buat aku. Jadi seru banget di sini. Dapat teman-teman baru juga. Ya, selama 2 hari ini saya ikut pelatihan public speaking ini cukup membantu karena saya jadi orang yang lebih percaya diri lagi. Saya juga punya pengalaman baru di sini dan saya bisa lebih mudah untuk bersosialisasi. Oke, jadi untuk 2 hari ini tentunya seru banget. Pengalaman yang bisa aku dapat itu dapat teman baru, dapat pengetahuan baru, dan dapat pengalaman baru tentunya. Terima kasih. Gangguan radang sendi bisa terjadi dan menyerang siapapun, khususnya orang dewasa. Begitu juga dengan penyakit mata dapat menyerang setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Gangguan sendi harus disikapi dengan serius dan mendapatkan penanganan yang tepat, karena jika tidak dapat menyebabkan kelumpuhan. Begitu juga dengan penyakit mata, apabila tidak segera diatasi, maka kerusakan permanen akan terjadi sehingga dapat menyebabkan kerusakan, bahkan dapat menjadikan kebutaan. Banyak cara pengobatan yang dipilih masyarakat secara medis, namun masyarakat juga dapat memilih pengobatan secara tradisional tanpa tindakan operasi. Sebagai pilihan penyembuhan tanpa menjalani tindakan operasi adalah solusi penyembuhan tanpa resiko. Kami hadir untuk Anda, klinik pengobatan herbal, tulang, sendi, dan mata yang berada di Jalan Gunung Sari, Kota Surabaya, nomor 196, depan SPBU, Surabaya Barat. Upaya penyembuhan melalui terapi herbal dapat mengatasi keluhan tulang dan sendi, osteoporosis atau pengeroposan tulang, pengapuran sendi, radang sendi, saraf terjepit, asam urat, dan keluhan tulang lainnya. Hanya dengan beberapa kali mengikuti terapi herbal, penderita sudah dapat merasakan khasiatnya. Iya, selama saya berobat di sini memang ada banyak berkurang daripada terapi yang diterapkan di pada pengobatan ini, ada banyak berkurang daripada pinggang saya. Upaya penyembuhan lewat terapi herbal ini juga mampu mengatasi penyakit mata, katarak, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata merah, dan keluhan mata lainnya. Dan di pengobatan kedua memang sama sekali sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang rabun saya itu sudah menghilang dan saya melihat jelas untuk membaca. Pastikan Anda untuk mencoba pengobatan alternatif terapi herbal, tulang dan sendi, serta mata sebelum dinyatakan sangat parah hingga harus menjalani operasi. Saat ini, banyak pasien yang sudah merasakan kampuhan pengobatan kami. Saya pernah menderita penyakit mata katarak. Saya sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasil.
Setelah saya berobat di klinik pengobatan herbal tanpa operasi mata, tulang, dan sendi, 2 kali saya berobat langsung sembuh. Sekarang penglihatan saya normal kembali. Awal gejala yang saya alami itu nyeri sendi di lutut yang sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Dan akhirnya saya berobat ke pengobatan tulang dan sendi tanpa operasi. Setelah melakukan 3 kali terapi, nyeri sendi yang saya rasakan itu hilang dan saya pun dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Ayo, tunggu apa lagi? Pastikan Anda berkunjung ke terapi herbal tulang, sendi, dan mata untuk mendapatkan layanan yang berkualitas. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, Prof, tadi di segmen pertama Prof Bowo sudah sempat singgung tentang bantuan, Prof, bantuan sosial yang katanya ada foto capres-cawapres tertentu. Menurut Prof Bowo seperti apa? Soalnya memang BLT dan sebagainya itu bukan uang dari presiden tuh, bukan uang dari paslon-paslon tuh, uang negara itu diketuk, itu udah keputusan sebetulnya. Samping itu menyesuaikan dengan pasal 34. Jadi fakir miskin dan orang-orang terantai itu mendapatkan tadi. Dipelihara oleh negara. Iya, bantuan sosial ya. Lalu dengan adanya fenomena bahwa ada foto capres dan cawapres tertentu dalam BLT ini, menurut Prof Bowo secara hukum sanksinya seperti apa nih Prof nanti? Kalau sanksinya, jangan tanya sanksi, harus dibahas. Tadi udah bahas dari awal sampai akhir lah. Kalau ini sampai ada sesuatu yang berhubungan dengan hal ini, berarti kan nggak seyaknya demikian ya. Kepantasan nggak bisa. Itu kalau bantuan dikasih gambarnya, ini bantuan ini uang negara, nggak kecuali kalau bantuan itu uangnya pribadi, bukan. Jadi itu nggak apa ya. Kalau saya nggak etis lah. Jadi itu, menurut Prof Bowo, bansos ini dipolitisasi nggak dengan adanya fenomena seperti ini? Iya dong, dipolitisasi ya, Soro ini sampai ya itu saya katakan ya sampai. Sebenarnya presiden nggak usah lah turun gunung, nggak usah, cukup bawahnya aja atau dari menteri ya, Bu Risma itu kan menteri sosial dia. Nah ini Prof Bowo sudah sebut nih, kalau sudah kan ini sudah terlanjur kejadian adanya seperti ini Prof. Iya. Walaupun memang belum bisa kita benarkan ini prosesnya seperti apa yang pasti, cuman kalau kita usut itu nanti yang salah siapa Prof atas kejadian seperti ini? Itu dari kabinet kan sudah diatur ya, menteri sosial ini bagiannya, ketika BLT ini, bansos ini, dan itu sudah diatur kan. Seharusnya kewenangan, kalau kewenangan ya ini dari Kementerian Sosial ya, Bu Risma itu ya. Oke, jadi ada something ya Prof di Kementerian Sosial ya? Something atau apa ya, kelihatannya seperti itu. Harusnya sampai banyak yang lain-lainnya yang sampai apa bagi-bagi seperti itu kan, sebenarnya kan sampai apa ya, sampai terjun langsung ke masyarakat dan sebagainya gitu. Nanti dilihat sekarang ini gini loh Pak Angel ya, kita nggak seperti dulu. Kita di sini ini ada di Instagram sampai di seluruh Malaysia dunia kan ada kelihatan, Prof. Iya. Betul. Karena Kuala Lumpur itu ada, berpengaruh medsos itu ya toh, digitalisasi itu berpengaruh. Jangankan orang begini difoto tek bisa di-share kemana-mana kan. Lah inilah menjadi satu persoalan. Kalau dulu sih nggak seperti ini. Makanya jangan, kalau bisa itu harus memang benar apa yang saya sampaikan ya, judil tadi ya, jujur dan luber judil ya, jujur dan adil kan itu kan. Semua itu minta keadilan sekarang. Nah keadilan itu bersesuaian dengan Pancasila dan nilai-nilainya ya, Undang-Undang Dasar kan, itu semua kan mengarah ke sana. Itulah yang menurut pandangan saya empoknya tadi, batangnya itu seperti itu. Oke. Jangan sampai nantinya orang-orang ini sudah gak ada nilai-nilai dari Pancasila itulah. Tapi ngomongin tentang BLT Prof, ada berita juga yang saya baca bahwasannya khusus di tahun ini ada kenaikan anggaran sekitar 20 triliun. Tapi kenapa momennya tuh
berpapasan dulu sama dengan momen ketika pemilu. Kalau menurut Prof Bowo, apakah ada kepentingan sesuatu atau apakah memang betul-betul ada urgensinya sehingga harus naik BLT itu anggarannya bersama dengan momen pemilu? Itu yang tahu Bu Risma sebenarnya. Oke. Karena anggaran hubungannya dengan adanya satu sosial. Tapi anggaran itu kan sudah melalui tahapan disetujui oleh DPR. Sudah itu tadi. Jadi itu uang negara, uang anggaran APBN sebetulnya. Nah, jadi kenapa APBN? Dikarenakan ada konstitusi pasal 34 menyatakan fakir miskin dan orang-orang terlantar menjadi tanggung jawab negara. Jadi sebetulnya itu adalah negaranya, haknya konstitusi masyarakat. Itulah yang saya sampaikan, jangan sampai itu adalah milik Presiden Jokowi, milik paslon-paslon. Lalu langkah pencegahannya menurut Prof Bowo agar ke depan tidak terjadi seperti ini lagi seperti apa, Prof? Media. Faktor media tadi. Media sosial. Jadi harus semua dan dibeli. sebagainya itu kan ada salah satu itu. Untuk tracknya itu kan seperti itu. Jadi melakukan pengawasan melalui sosial media. Iya. Dan juga ada efek jerahnya kalau ada sosial media ya, Prof ya. Jerah. Orang netizen itu gaungnya nggak main-main loh ya. Iya, Prof. Karena sampai kemana-mana ya, Prof ya. Iya. Itu jejak digitalnya itu bahaya loh itu. Netizen itu, sampai kemana-mana. Orang disukai enggak itu netizen itu sudah bicara. Ya, kita kembali nggak ya. Ini kenapa ya di Surabaya TV ya, hukum di mata bawah itu banyak yang lihat nih, saya lihat. Ya toh, kalau kita bicara loh ya. Karena banyak mengedukasi, Prof, dari Prof Bowo. Apalagi yang kita bahas adalah topik yang selalu sedang tren, sedang panas. Kalau saya kan itu reaksinya. Kalau saya kan orang sepertinya ya kayak ya kayak wayang gini ya begini. Lihat aja itu kan dari produsernya. Bukan saya. Konsepnya ini dan sebagainya. Kena ya terus terang aja, makanya dari Pak Engki tadi ngomong kan. Pak Engki tadi loh. Ya, Prof. Udah lama saya ngomong gini. Sepertinya lama, makanya kalau ngomong kayak tes gitu. Iya, Bang, Nah, Prof, ini kita ada pertanyaan, Prof, dari Instagram, dari akun @arta_w77. Menjunjung etika adalah contoh bijak dalam berpolitik. Kalau menurut Prof Bowo seperti apa? Iya, memang. Etika itu segala-galanya. Etika lebih dari aturan, etika lebih dari normatif, etika lebih dari konstitusi. Jadi kasta tertinggi adalah etika, Prof. Seperti yang Prof Bowo singgung, jadi sebetulnya dasar permasalahan keramaian yang ada sekarang itu karena etika. Etika sebenarnya. Kalau etika dicampur-campur, dicambuk-cambuk, dicapik-capik seperti ini akhirnya guru besar turun. Semua kan itu kan. Tapi kan tidak ada undang-undang yang pasti yang membahas dan bahkan memberi sanksi tentang etika, Prof. Nah, memang etika itu penting, makanya kalau ada mohon maaf pengadilan etika ya ada pengadilan etika kan nggak ada. Yang ada adalah MK. Jadi tidak ada efek jerahnya dong, Prof? Ya, ada, makanya penting adanya mahkamah etika itu penting. Mahkamah etika. Etika itu penting. Itu dibentuk oleh DPR yang bentuk, undang-undang yang bentuk. Seharusnya dibentuk ya, Prof ya, untuk mengantisipasi terjadi hal-hal seperti ini. Prof, ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari @pendekar kesiangan. Pendekar kesiangan ya. Salut, semoga bisa jadi contoh untuk yang masih menjabat tapi masih sibuk kampanye. Waduh, nyindir sama nih, Prof ya. Lah, yang menjabat enggak apa? Salut ya. Jadi ini masih harus menjadi contoh untuk pejabat yang masih menjabat tapi sibuk kampanye. Prof Mahfud ini yang dimaksud nih. Memberi contoh. Oh iya, bagus tuh. Ya seharusnya demikian ya. Kalau menjabat itu sebetulnya pegewo kan, lebih baik saya katakan tadi apakah cuti lah, menjadi tanggung negara, apa mengundurkan diri dan sebagainya. Nah, itu kampanye kan seperti itu. Jadi saran dari Prof Bowo sebaiknya Pak Prabowo mundur nih. Apa? Saran dari Prof Bowo apakah sebaiknya Pak Prabowo mundur nih dari jabatannya atau seperti apa? Loh, enggak, di dalam saya katakan tadi ya, sebetulnya Pak Mahfud nggak mundur nggak apa-apa, Pak Prabowo nggak mundur, tapi harus cuti lah. Jangan sampai masih nggak cuti tapi kampanye ini yang menjadi persoalan. Jangan sampai tadi hukum itu tajam di bawah tumbuh di atas, jangan. Prof, tapi kita kan sebagai masyarakat awam kita tahu dari mana, Prof, Pak Prabowo, Pak Mahfud itu lagi cuti atau enggak? Kan
cutinya nggak dikasihkan ke masyarakat, Prof? Cutinya kan pasti ke presiden. Untuk apa? Dan keterbukaan informasi. Publiknya kenapa dari keterbukaan Sejauh informasi? ini ada keterbukaan informasi Nah, tentang cuti atau tidaknya nggak, Prof? Nggak bisa dong tutup. Okay. Cuti ya diberitakan dong. Untuk apa itu ada TV di istana, TV di sekretariat negara, itu kan supaya ada ketika berita-berita yang seperti ini kan harus disampaikan juga. Oke. Baik, Prof, ini ada pertanyaan dari teman-teman di studio, boleh kita kasih waktu ya, Prof ya? Oh, iya dong. Oke, teman-teman dari studio silakan, waktu di tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Imelda Vita dari SMKN 1 Boyolangu Tulungagung. Izin bertanya, Prof, apa yang dimaksud dengan istilah politik praktis dan politik pragmatis, dan seperti apa contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Politik praktis dan politik pragmatis itu definisinya dulu, Prof. Nah, kalau politik praktis ya kita itu berpolitik ya, seperti ada salah satu, ada gambar A, B, C, D, E, F, G, I kan, biru, putih, merah dan sebagainya kan itu. Oke. Itu sudah nyalek jadi DPR itu politik praktis artinya berkecimpung langsung dalam politik. Iya, kalau pragmatis kan bisa untuk memberikan satu mengedukasi juga bisa. Pragmatisnya. Tapi kalau praktis berarti dia terjun langsung ketika menjadi satu pejabat itu ya masuk ke politik praktis sehingga cepat menjadi pejabat tentunya. Ya sekarang ini ada ketentuan MK ketika jadi wali kota 2 tahun bisa. Sudah bisa. Umurnya kurang dari 40 bisa. Mencalonkan ya. Iya, mencalonkan calon presiden boleh. Boleh sekarang karena ada keputusan MK tadi nomor 90 tahun 2023 keputusan yang sempat jadi masalah itu ya, Prof ya? Ya itu. Oke. Gak apa-apa sekarang generasi muda bisa kena. Bisa ya, Prof ya? Sepanjang menjadi kepala daerah. Oke. Nah, itu tadi sudah ada perbedaannya dari politik praktis dan politik pragmatis. Nah, Prof, kita kasih kesempatan lagi ya, Prof ya? Boleh? Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Hengki Victor Anata ingin bertanya, Pak, atau Profesor Bowo dan Mbak Angel ya, sebagai pembawa acara. Di menjelang pemilu ini, yang saya ketahui dari 3 calon yang saya pertanyakan, apakah itu kalau menurut Profesor itu apakah standarnya sudah sesuai dengan keinginan rakyat? Keinginan itu yang saya maksud adalah tidak hanya memberikan janji yang selama ini digaung-gaungkan dari tahun ke tahun atau 5 tahun sekali. Itu digaung-gaungkan janji-janji itu, tapi tidak ada bukti. Contoh, pernah ada yang saya ketahui, menteri akan sedikit jumlahnya. Kedua, korupsi akan diberantas seluruhnya. Tapi saat sampai detik ini, pemilu yang berikutnya, tidak ada yang saya ketahui bukti nyata. Saya nggak tahu ini siapa presiden yang memberikan statement itu. Bisa dicari di Mbak Google kalau menurut saya. Oke, baik. Itu yang satu. Yang kedua, menurut saya hukum itu terus terang, yang tadi Profesor sudah bicarakan atau disampaikan, hukum itu pastinya, pasti ini, karena Profesor Bowo sering beracara di pengadilan tiap minggu, pasti bisa 3 kali 4 kali ke pengadilan negeri Surabaya dia beracara. Ini tadi Profesor Bowo bilang tumpul, pasti nih saya bilang, pasti tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, karena Pak Bowo yang berbicara tadi, bukan saya. Kalau saya lebih pasti kalau Pak ini.
Kalau Pak Bowo pasti, kalau saya lebih pasti, karena saya mengalami sendiri. Jadi itu hukum menurut saya yang kalau dari yang gampang ya, kita menjanjikan suatu janji yang pasti, hukum yang jelas di negara kita. Karena dengan dasar hukum yang jelas, kesetaraan antara rakyat atau sesama itu benar adanya, tidak dalam arti permainan aja. Ini tadi yang disebut ada yang permasalahan menteri dengan BLT, saya tidak sebut namanya. Ada yang lainnya melakukan pemakai itu menjadikan satu permasalahan. Okay. Yang kedua yang perlu saya pertanyakan, apakah sudah sesuai, Prof, mengenai kebijakan outsourcing di negara ini? Oke. Itu ya, itu aja yang pertanyaan dari saya. Bapak Hengki ya? Iya, itu aja. Baik, Prof. Oke, pemirsa, langsung saja mungkin Prof Bowo mau jawab singkat sedikit, Prof. Ya, pertama memang misi-misi itu tidak ada dipertanggungjawabkan. Dalam arti ketika menjadi presiden tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikarenakan nggak ada satu aturan-aturan. Seperti kalau dulu kan adanya GBHN, garis besar haluan negara, itu yang nantinya menjadi syarat pertanggungjawaban. Kalau sekarang kan misi-misi, kalau lupa gimana? Tadi Mas Hengki ngomong lupa dan sebagainya. Nah, kembali lagi ada pertanyaan apa hukum dan sebagainya. Jadi sulit ya, Prof, karena visi misi tidak bisa nanti dipertanggungjawabkan setelah kalau sudah dulu jadi. Memang ini garis besar, sudah dicatatkan apa yang menjadi apa yang nanti di garis besar haluan negara. Oh, membangun A, B, C, D itu ada, sudah tercantum itu. Baik, singkat Prof tentang outsourcing tadi yang pertanyaan kedua. Tadi ada pertanyaan hukum tadi tajam ke bawah, tumpul di atas kan. Nah, tentunya kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena terjadinya suatu aspirasi tentang adanya hukum ini, makanya hukum di mata Bowo. Kalau hukum di mata Bowo, kata mata saya. Nah, hukum di mata penyidik, kata penyidik. Hukum di mata jaksa, kata jaksa. Hukum di mata hakim, kata hakim. Tapi ini hukum di mata Bowo ya tadi. Ini yang teraspirasi seperti itu. Nah, kemudian outsourcing, ada Undang-Undang 13 tahun 2003, ada pasal 56 dan sebagainya. Itu outsourcing itu apakah bersesuaian? Nah, kalau outsourcing itu adalah kontraan. Kalau pendapat saya adalah memang warisan dari Ibu Mega itu. Oke, ini sepertinya tentang outsourcing akan panjang juga, Prof. Tapi outsourcing itu adalah merupakan satu bagian. Kalau apa sih arti outsourcing? Itu kontraan. Kalau dulu nggak ada kontraan, ketika ada apa-apa kan, nah itu. Oke, ini menjadi permasalahan yang besar ya, Prof. Pertanyaan saya, apakah seperti ini? Ya otomatis keadilan tidak ada. Keadilan bagi orang yang bos, kalau yang di bawah nggak adil kalau ada outsourcing seperti itu. Jadi outsourcing ini nanti sepertinya akan kita taruh di segmen sendiri ya, Prof, karena ini akan panjang sepertinya, Prof ya. Jadi tentang masalah ya itu benar. Ya, oke. Baik. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi menanyakan kepada Prof Bowo melalui live, dan juga teman-teman yang sudah hadir di studio. Terima kasih. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamanya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.